Boleh kita buat ini dulu ya, Bapak Ibu ya, pesertanya supaya tahu nih dari daerah mana saja ini kita perkenankan untuk rename nama asal daerah ya, biar tahu nih karena ini ada narasumber kita, ada dari Kaltim, ada dari Bangka Belitung ya. Ini sudah hadir apa belum ya? Bapak Ibu peserta obrolan santai hari ini bisa mengganti namanya ya Bapak Ibu. Biar kita saling kenal nih asal daerahnya dari mana aja. Sambil menunggu nih. Ini kita sambil perkenalan juga ya. Ini Ibu narasumber dan Bapak narasumber ya. Sambil menunggu apakah kita perkenalan dulu atau gimana ini? Boleh Mbak, terserah Acil. Iya, kita perkenalan aja dulu, dimulai dari Bu Ade ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan guru. Ini mungkin guru semua ya, rekan-rekan yang sudah bergabung, meluangkan waktu untuk kita ngobrol santai di akhir pekan. Ini harusnya mungkin berkumpul dengan keluarga, tapi karena ada rasa penasaran, keingin tahuan, teman-teman meluangkan waktu untuk bisa bergabung di dalam room ini. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Ade Putri Sarwenda, mungkin bisa dipanggil Ade atau Ibu Ade. Kalau di sekolah saya dipanggil Ibu Ade, saya seorang guru SLB, saya bertugas di SLB Negeri Balikpapan, dan alhamdulillah di tahun 2020 saya berkesempatan untuk menjadi Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Mungkin secara singkat itu saja, Mbak. Semoga selanjutnya rekan-rekan lain juga bisa berkenalan agar kita bisa sama-sama saling mengenal. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Ade. Salam kenal ya, Bu. Kita lanjutkan ke Pak Hasfin ya, Pak. Silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah hadir di kegiatan obrolan santai hari ini. Ini obrolan ini lebih kita lebih mempererat aja komunikasi dengan rekan-rekan yang sama mengajarnya di SLB. Sebenarnya ini kegiatan menarik sebenarnya jika kita lakukan di setiap pekan, tapi mungkin ini baru kita uji coba dulu. Mudah-mudahan sih kedepannya kita dapat
lebih apa ya, lebih banyak obrolan yang mana kalau kita membahaskan tentang sekolah luar biasa, pasti banyak eh, yang harus kita bahas. Tapi kita coba dimulai dengan hari ini, kita coba untuk melakukan obrolan santai aja, nggak harus ribet-ribet ngobrol apa sih. Yang penting ada manfaatnya yang sangat berdampak pada murid. Baiklah, perkenalkan nama saya Haspin Nopiadi. Saya adalah guru di SLB Negeri Manggar, tepatnya di Kabupaten Belitung Timur. Kebetulan juga di tahun 2022 ini saya juga merupakan sahabat rumah belajar dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin kalau lebih kita ininya mungkin secara mengalir aja kita perkenalannya, jadi anggap aja hari ini kita nyantai aja, nggak harus kita formal, jadi kita bicaranya namanya juga obrolan, jadi apa sih yang harus kita lakukan, apalagi ini temanya itu tentang penerapan teknologi nih, otomatis bagaimana kita melakukan pemanfaatannya dalam menggunakan media pembelajarannya. Nah, nanti mungkin kita mengalir aja terkait dengan yang akan kita bahas. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Meni. Saya kembali lagi ke Bu Meni. Baik, sama-sama Pak. Jadi giliran saya nih memperkenalkan diri. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Meni Sri Harimurti. Saat ini saya bertugas di SLB Negeri Tanah Bumbu. Saya juga sebagai peserta Sahabat Rumah Belajar Kalimantan Selatan di tahun 2022 ini. Nah, nanti mungkin akan kita singgung juga ya sedikit apa itu Sahabat Rumah Belajar. Jadi tadi ada juga yang japri saya, SRB itu sosialisasi rumah belajar ya Bu ya gitu. Jadi S-nya itu sahabat Bu gitu kan saya jelaskan. Jadi sekalianlah nanti kita perkenalkan apa itu sahabat rumah belajar, apa rumah belajar, bagaimana pemanfaatan rumah belajar dan lain sebagainya ya. Jadi nanti kita membuka kesempatan untuk Bapak Ibu bertukar informasi mengenai teknologi. Baiklah, terima kasih. Itu saja perkenalan singkat dari saya. Jadi gimana nih, diawali dari ngobrolin apa dulu nih? Oke deh, kalau udah ditanyain ngobrolin, ya hari ini kita temanya tentang pemanfaatan teknologi bagi pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini juga kita tahu dan pasti juga rekan-rekan yang ada di SLB pasti ada di saatnya kebingungan nih, mau menggunakan media seperti apa nih dalam pembelajarannya. Karena kita emang bisa dikatakan mau memberikan pembelajaran yang tepat dan berdampak pada murid itu sekarang ini emang masih gencar-gencarnya dilakukan. Karena apa? Kalau kita tidak menerapkan atau tidak memberikan pembelajaran yang berdampak pada murid, otomatis murid kita nantinya seperti apa, dan apakah kita bisa menggali potensinya atau sekedar cuma memberikan pengajaran aja. Nah, diharapkan apalagi sekarang namanya Merdeka Belajar, diharapkan kita bisa menggali potensinya dan berdasarkan bakat dan minatnya. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini, kita harapkan pembelajaran yang ada di sekolah luar biasa ini dapat berjalan dengan baik. Nah, makanya hari ini kita menggunakan tema tersebut. Pengen tanya nih, apa kita diskusi obrolan nih. Kira-kira saya mulai ngobrol sama Bu Ade nih. Kira-kira media yang seperti apa sih Bu Ade yang apa ya, yang bisa diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Hasmin. Ini sahabat saya juga ini luar biasa. Beliau ini teman seangkatan kuliah waktu saya kuliah.
S1 terlebih dahulu. Terima kasih juga Bu Meni atas undangannya dan juga rekan-rekan yang lain yang sudah bergabung di dalam ruang Google Meet ini. Baik, menarik sekali karena kita di minggu pagi ini membahas tentang pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Tapi pembelajarannya bukan untuk anak-anak tipikal, tapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memang di dalam nanti pemanfaatannya tentu ada berbagai pertimbangan yang bisa kita pilih untuk bagaimana menetapkan teknologi apa sih yang cocok untuk anak-anak spesial ini. Jadi Pak Hasfin dan juga Bu Meni, kalau dari sudut pandang saya sendiri, kita tentu saja sama-sama melihat perkembangan ilmu pengetahuan, juga teknologi yang ada saat ini, tentu saja semakin mendorong bagaimana upaya-upaya yang bisa seorang guru lakukan dalam upaya pembaharuan. Pembaharuan itu untuk apa sih? Untuk bagaimana memanfaatkan hasil-hasil atau memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada ini untuk dapat kita pergunakan dalam upaya menunjang proses belajar dan juga mengajar. Kemudian kembali lagi di pertanyaan Pak Haswin, medianya itu akan seperti apa? Nah, namun sebelum masuk kepada media pembelajarannya akan seperti apa, kita harus tahu terlebih dahulu kita ini mau pakai media pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus itu untuk apa sih sebenarnya? Yang pertama tentu saja ketika kita menggunakan media pembelajaran, maka harapannya media pembelajaran tersebut dapat membantu kita untuk menjadikan proses pembelajaran itu menjadi lebih interaktif. Karena kita tahu kondisi kebutuhan khusus dari peserta didik berkebutuhan khusus itu tentu saja menjadi sebuah tantangan. Bagaimana kita menghadirkan sebuah alat untuk pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Selanjutnya, kenapa kita menggunakan media pembelajaran? Ini harapannya kan supaya kualitas belajar dari peserta didik berkebutuhan khusus itu bisa meningkat. Tentu saja dengan media tersebut dapat meningkatkan nih hasil kualitas belajarnya. Lalu tentu saja dalam menggunakan media pembelajaran harapannya proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efisien dan waktunya itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan proses hasil belajar mengajar dan harapannya dengan media memungkinkan proses belajar itu tidak hanya terjadi pada saat guru dan juga muridnya itu ketemu secara langsung, tapi juga proses belajar itu dapat dimungkinkan untuk dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ini jargonnya siapa nih? Nah, tentu saja rumah belajar. Oke. Kemudian, nah ini lagi sebelum masuk ke medianya itu harus seperti apa sih Bu Ade? Nah tentu saja bagi saya sendiri selaku guru SLB dan juga mungkin juga teman-teman yang lainnya, Bu Meni, Pak Hasfin, dan juga rekan-rekan yang lain, ketika memilih media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Tidak media yang ada kita pakai, media yang ada sekarang berkembang, platform digital yang ada kita pergunakan. Tapi tentu saja di dalam memilih media pembelajaran yang akan kita pergunakan itu kita harus dasarkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik berkebutuhan khusus. Tentu saja ketika kita sebagai guru SLB tentunya tidak asing dengan yang namanya proses assessment. Nah, di dalam assessment tersebut kita bisa melihat apa saja yang menjadi potensi dari peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian apa yang menjadi hal yang harus ditingkatkan dan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, dari proses assessment tersebut kita gali informasi seperti apa, kemudian kita bisa nantinya menentukan media pembelajaran yang akan kita gunakan seperti apa. Kalau tadi Pak Hasfin ada menyinggung soal kurikulum merdeka, ini sangat relate sekali ya dengan implementasi asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik tentu saja akan relate sekali dengan bagaimana nantinya kita menentukan apa yang menjadi kebutuhan belajar dari peserta didik ini sendiri. Yang kedua, ketika memilih media pembelajaran itu sendiri menurut saya harus ada kemudahan di dalamnya. Kemudahan bagi siapa? Kemudahan tentu saja bagi peserta didiknya di dalam menggunakannya dan bagi gurunya sendiri dalam mengimplementasikan media itu sendiri. Karena kan sepertinya agak lucu jika misalnya kita memilih media pembelajaran tapi justru malah menyulitkan bagi gurunya sendiri. Tentu saja kalau gurunya sulit kan juga mungkin peserta didiknya akan menjadi sulit. Dan menurut saya pribadi
pertimbangan kita memilih media pembelajaran tentu saja harus kita sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan agar ketersampaian materi tersebut dan ditunjang dengan alat bantu atau tools-nya itu menjadi tepat sasaran. Lalu kalau kita bicara tentang media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, maka pasti mungkin rekan-rekan guru SLB tidak asing dengan istilah media pembelajaran adaptif. Nah, ini tentu mungkin bagi Pak Hasfin atau Bu Meni ini menjadi suatu hal yang, oh ya, saya pernah mengetahui ini. Jadi ketika berbicara tentang bagaimana menyediakan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, kaitannya dengan mempergunakan media, kita bisa mempergunakan media yang adaptif. Adaptif di sini maksudnya apa? Yang pertama, ketika kita bicara tentang media pembelajaran yang adaptif, maka media pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Apakah boleh mempergunakan media-media pengajaran yang ada atau platform-platform yang ada? Tentu saja boleh. Namun harus disesuaikan lagi dengan kondisi dan juga kebutuhan dari peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian, di dalam media pembelajaran adaptif itu sendiri merupakan ada bagian dari media pembelajaran yang dimodifikasi, kemudian dirancang, lalu juga mungkin saja dibuat dan dipilih bagi peserta didik berkebutuhan khusus sehingga ini dapat memperbesar peluang keberhasilan mereka dalam proses belajar dan juga mengajar. Kaitannya ketika kita berbicara tentang media pembelajaran adaptif, maka mungkin bagi rekan-rekan juga tidak asing. Tadi di awal kita hari ini pengen bicara tentang media dan juga teknologi. Nah, sebenarnya ketika kita bicara tentang pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau menyajikan kemudahan untuk mereka, kita mengenal dengan adanya istilah dalam dunia pendidikan khusus itu ada yang namanya istilah teknologi asistif atau teknologi bantu. Jadi sebenarnya pemanfaatan teknologi bagi peserta didik berkebutuhan khusus itu tidak hanya sekadar memberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar saja, tapi pemanfaatan teknologi yang ada itu juga bisa mengantarkan peserta didik berkebutuhan khusus itu untuk mandiri. Karena itu esensi dari pemanfaatan teknologi asistif. Jadi kalau misalnya bicara tentang teknologi itu bagi khususnya peserta didik berkebutuhan khusus itu tidak hanya terbatas ya pada proses pembelajaran, tapi juga teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupannya, untuk mandiri seperti itu. Karena kita mengetahui sendiri kondisi anak-anak berkebutuhan khusus yang disertai dengan hambatan tentu saja memungkinkan mereka memiliki kesulitan di dalam beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga dalam proses memberikan layanan atau bantuan juga bisa dimungkinkan untuk bagaimana memberikan mereka kemudahan di dalam mengakses aktivitas sehari-hari dengan teknologi asistif itu sendiri. Lalu, nah ini sudah mulai saya menjawab nih. Jadi teknologinya seperti apa nih untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Jadi saya membahasnya secara umum terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita lihat karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus, itu kan ada macam-macam. Ini mungkin juga sudah familiar, tapi bolehlah ya disinggung sedikit. Apa saja sih karakteristik atau apa saja sih keberagaman dari peserta didik itu berkebutuhan khusus itu? Yang pertama ada peserta didik dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Nah, bentuk-bentuk teknologi atau media pembelajaran yang bisa dipergunakan, contoh di sekolah luar biasa ataupun di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, bentuk akomodasi pembelajaran yang bisa diberikan untuk anak-anak dengan hambatan penglihatan itu seperti menggunakan buku braille ataupun juga teks yang bentuknya braille, kemudian disajikan buku yang bisa berbicara atau talking book atau juga perangkat pembaca layar atau word recognizer seperti itu. Jadi pemanfaatan teknologinya itu bisa dipergunakan tidak hanya dalam proses pembelajaran saja, tapi juga bisa dipergunakan ketika peserta didik tersebut mengakses informasi di luar. Dan sebagai informasi, teknologi bagi peserta didik berkebutuhan khusus itu tidak hanya sebatas pada teknologi yang high teknologi atau teknologi yang tingkat tinggi, tapi juga teknologi itu juga ada yang low teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi bagi peserta didik berkebutuhan khusus tidak hanya yang
tinggi, tapi juga teknologi-teknologi yang sedang ataupun ringan ataupun yang rendah itu juga bagian dari teknologi yang bisa dipergunakan untuk menunjang pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Lalu mungkin juga ini bagi rekan-rekan yang mungkin di sini tidak hanya guru-guru SLB, tapi juga ada rekan-rekan dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Bagaimana untuk memberikan layanan atau teknologi pembelajaran yang bisa membantu untuk anak-anak selanjutnya dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Bisa anak-anak tunarungu tersebut biasanya mempergunakan hearing aid, tapi itu biasanya dibawa atau disediakan oleh orang tuanya, atau mungkin bisa juga sekolah menyediakan, tapi kembali lagi harus disesuaikan dengan kebutuhannya, disesuaikan dengan derajat sisa kehilangan pendengarannya, itu berapa. Nah, software atau perangkat teknologi yang bisa dipergunakan untuk anak-anak dengan hambatan pendengaran, contohnya software speech to text, jadi mentranskripsi suara, karena anak-anak dengan hambatan pendengaran itu kan kesulitan dalam mengakses informasi yang berbentuk audio, maka di dalam software speech to text ini mentranskripsi suara di dalam bentuk tulisan, jadi mereka bisa mengakses suara tersebut dalam bentuk tulisan, dan juga ada reading software yang bisa dipergunakan. Lalu untuk anak-anak dengan hambatan intelektual, media pembelajarannya seperti apa? Atau teknologi-teknologi bantu dalam proses pembelajarannya bentuknya seperti apa? Contoh, kita bisa menyajikan flashcard, atau workbook, atau juga computer assisted instruction. Jadi komputer yang disediakan dalam bentuk instruksi-instruksi sederhana, yang mereka bisa menunjuk gambar ini apa, seperti itu. Lalu juga untuk anak-anak autism, misalnya ini di dalam sekolah rekan-rekan yang baik ada di SLB ataupun juga di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, maka media pembelajaran atau bentuk teknologi yang bisa dipergunakan, contohnya adalah PECS, Picture Exchange Communication System. Jadi kita mengetahui bahwasanya anak-anak dengan hambatan autisme itu memiliki kesulitan sekali dalam menyampaikan komunikasi secara verbal. Maka bisa kita akomodasi kebutuhan mereka dengan menyediakan media-media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Picture exchange ini jadi mereka menginginkan apa karena tidak bisa mengucapkan secara verbal, belum mampu mengucapkan secara verbal, maka kita akomodasi dengan mereka bisa menunjuk gambar-gambar yang ada. Begitu halnya dengan anak dengan hambatan fisik, tentu saja bentuk-bentuk media atau teknologi yang bisa kita pergunakan untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran, contohnya kalau anak-anak dengan hambatan fisik itu mengalami kekakuan dalam gerak tangannya, maka apa kita selalu paksakan mereka untuk menuliskan? Tentu saja tidak. Tapi kita bisa memberikan akomodasi atau layanan yang berupa mereka bisa kita arahkan untuk mengetik melalui keyboard, atau juga kita juga bisa menggunakan computer assisted language untuk anak-anak hambatan fisik yang juga memiliki kendala dalam pengucapan. Nah, mungkin itu sedikit Pak Hasfin dan juga Bu Meni gambaran awal dasar-dasar yang perlu kita ketahui bersama ketika kita memilih media pembelajaran yang bisa dipergunakan untuk menunjang peserta didik berkebutuhan khusus. Tentunya mungkin setelah ini akan banyak sekali ya inovasi-inovasi yang mungkin Bu Meni atau Pak Hasfin sudah kembangkan. Nah, itu nanti boleh jadi diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ade, sharing ilmunya sangat banyak, memberikan informasi bagi kami ya. Iya, saya tadi juga ini ya, ada mau menyampaikan gitu. Apa sih itu tentang SRB tadi ya, sahabat rumah belajar. Jadi di sini memang latar belakang saya mengikuti kegiatan pembatik ini ya. Ini dari rumah belajar itu kan ada beberapa aktivitas, di antaranya ada konten gitu. Ada juga kegiatan peningkatan keprofesian berkelanjutan. Nah, itu tadi yang ada janji saya mau singgung ya. Karena apa namanya? Mungkin di antara kita peserta di sini ada yang belum mengenal
kok tiba-tiba bisa ada sahabat rumah belajar, asalnya dari mana itu? Terus rumah belajar itu sendiri dari mana? Nah, iya, izin Bu Ade dan Pak Haspin saya memperkenalkan. Jadi rumah belajar ini produk dari Pusdatin Kemendikbudristek ya. Di dalamnya ada program untuk guru dan juga murid. Nah, jadi di dalam rumah belajar itu tadi program untuk guru selain konten-konten pembelajaran ada juga pelatihan gitu ya. Nah, disinilah kita temukan ada program pembatik, pembelajaran berbasis TIK yang terdiri dari 4 level. Nah, jadi kami di sini sudah melalui 4 level itu tadi, tahapan dari yang pertama literasi, implementasi, kreasi, dan yang keempat berbagi dan berkolaborasi. Di dalam tahap yang keempat inilah kami-kami di sini dimasukkan dalam komunitas sahabat rumah belajar. Jadi itulah yang tentang sahabat rumah belajar tadi. Nah, kemudian pada awalnya latar belakang saya mengikuti kegiatan pembatik ini memang tadi untuk menambah wawasan saya dalam mengakomodasi kebutuhan murid di SLB. Jadi saya benar-benar tertarik ya, bagaimana caranya, kan kita harus punya banyak media gitu, karena dengan mereka itu tidak bisa kita samakan cara strategi dalam mengajar itu sendiri, dan mereka pasti punya kebutuhan yang berbeda gitu. Jadi disinilah bagi saya ya kesempatan saya ada program dari Kemendikbudristek untuk menambah pengetahuan kita di bidang TIK gitu. Jadi saya ikuti sejak dimulai dari level 1, jadi pembatik level 1. Nah, itu benar-benar banyak sekali informasi baru bagi saya ya. Bagi saya mungkin ini terus, mungkin ke teman-teman yang lain sudah ada, tapi pastinya karena Kemendikbudristek itu sendiri selalu meningkatkan gitu meningkatkan konten dalam program pembatik itu. Jadi saya rasa tidak selalu ada hal baru gitu. Nah, mungkin yang sebelumnya hanya sampai di Canva, di tahun ini ditambah lagi seperti itu. Jadi siapapun sebenarnya berkesempatan untuk menambah pengetahuannya di bidang TIK ya dengan mengikuti program pembatik ini. Jadi dan itu langsung saya antusias ya menyambut adanya dengan di tahap 1, tahap 2 itu langsung saya implementasikan untuk murid-murid saya. Nah, jadi dengan fitur-fitur yang ada, kita sebagai guru gitu tentunya punya banyak tuntutan ya Bapak Ibu. Kalau kita setiap kali mau mengajar gitu, kita harus membuat media pembelajaran, mungkin diantaranya pasti kita akan kewalahan gitu. Tapi dengan adanya rumah belajar di sini, bersyukur sekali gitu kita diberi fasilitas fitur-fitur yang bisa langsung kita manfaatkan untuk kebutuhan anak didik kita. Nah, jadi kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan di rumah belajar itu sangat membantu kita dalam tadi mengakomodir kebutuhan belajar murid. Seperti itu, Ibu. Ya, Bapak Ibu, mungkin bisa dilanjutkan ya gimana Pak Haspin. Bagaimana? Iya, terima kasih, menarik sekali penyampaian dari Bu Meni sama Bu Ade terkait bagaimana kita
menggunakan media pembelajaran itu tersebut. Nah, pengen tanya sama Bu Meni nih, kalau di dalam Ibu Meni ngajar kekusan apa ya siswanya? Saya di kelas B, Pak, tunarungu. Di kelas di B. jenjang SD, SMA LB. SMA LB ya? Iya, tunarungu. Matematika ya? Kalau iya, matematika tapi apa namanya? Merangkap. Ya, mau nggak mau ya, Pak, ya. Karena keterbatasan guru ya. Ya. Oke, Bu Meni. Jadi berarti Bu Meni sudah menggunakan konten yang ada di rumah belajar ya selama 2022 ini, berarti mulai menerapkan apa ya, konten yang ada di rumah belajar. Sama juga dengan saya, Bu Meni. Jadi kenapa saya apa ya namanya bisa menggunakan, bisa memberikan pembelajaran ke murid, karena di rumah belajar itu tersedia berbagai macam konten yang kebetulan dapat saya terapkan kepada murid saya. Kebetulan saya mengajar murid dengan kebutuhan khusus, tunagrahita dan hambatan fisik. Nah, di kelas SMA LB, kelas 10, 11, 12. Nah, di situ saya karena gimana? Karena anak saya lihat terlalu bosan dengan materi-materi yang ada di buku. Nah, saya mencoba untuk melakukan suatu, ya tetap kita menggunakan pembelajaran diferensiasinya kita lakukan, namun saya mencoba menerapkan pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan fitur dari rumah belajar. Nah, di sini ada salah satu fitur rumah belajarnya, rekan-rekan semuanya mungkin yang dapat teman-teman terapkan juga di sekolah masing-masing. Di situ ada pembelajaran menggunakan fitur atau itu menggunakan IR atau augmented reality, di mana di situ mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di room ini sudah menginstal aplikasi dari portal rumah belajar itu tersendiri. Jadi di sana ada satu fitur pendukung yang dinamakan IR tadi, augmented reality ini, terkait dengan bagaimana kita memberikan pembelajaran ini yang kira-kira kalau di SMA itu ada pembelajaran tentang pengenalan alat musiknya. Kebetulan di fitur pendukung AR itu ada bagian tentang alat musiknya. Kemudian tentang transportasi. Nah, di situ juga ada penjelasannya. Oh, bagaimana itu media atau transportasi yang dari darat, laut, udara semuanya sudah dikemas menarik, dan itu juga kecanggihan yang ada itu membuat anak itu lebih tertarik untuk belajar, yang biasanya cuma sekedar melihat, tapi dia langsung mempraktekannya. Karena kebetulan apa ya, pembelajaran yang saya berikan adalah tidak hanya di kelas, jadi dia lebih saya menerapkannya ke dalam lingkungan luar juga. Jadi sangat menarik jika kita bisa menerapkan pembelajaran menggunakan fitur-fitur yang ada di rumah belajar itu tersendiri. Nah, apalagi tadi menariknya sekali Bu Ade sudah menjelaskan bahwa ternyata media pembelajaran itu untuk hambatan penglihatan juga banyak macamnya. Ada talking book, ada braille, kemudian untuk B-nya itu ada speak to text. Nah, ya ini sangat menarik nih, karena apalagi kalau kita berbicara tentang akun belajar sekarang itu ya Bu Meni ya, ada suatu apa ya, kemudahan bagi kita kalau kita menggunakan apa ya, kita cuma mengucapkan langsung keluar teksnya ya Bu Meni. Mungkin Google nanti Docs Bu ya. Meni, mungkin Bu Meni bisa menyampaikannya atau gimana nih. Jadi teman rekan-rekan tuh, saya yakin juga rekan-rekan di SLB sudah punya akun belajar ID juga kan. Nah, tapi mungkin cuma sekedar save simpan file yang bisa untuk digunakan, kemudian file-file yang lain, tapi
kita coba gunakan apa ya, fitur yang Google-nya yang bisa untuk ya memudahkan kita. Kenapa kalau ada yang mudah kenapa harus dipersulit kan? Betul. Ya. Nah, Jadi nggak cuma text to speech aja ya Pak Hasfin, tapi juga ada speech to text. Jadi kalau dengan pemanfaatan akun Belajar ID, teman-teman bisa masuk Google Docs dan di sana juga banyak fitur-fitur yang ternyata ini juga bisa menjadi media pembelajaran yang kaitannya dengan teknologi asistif itu tadi, membantu anak-anak dengan hambatan penglihatan, membantu anak-anak dengan hambatan pendengaran juga untuk mengakses bacaan seperti itu. Jadi pemanfaatan teknologinya ternyata bisa mempergunakan berbagai platform teknologi yang ada saat ini. Iya, benar sekali Bu Ade. Jadi kita sebagai guru SLB ini sebenarnya nggak ada namanya kita itu, wah aku cuma mengikutin yang ada aja. Tapi kita coba untuk melakukan inovasi, berkreasi. Karena semua kalau kita lakukan pasti ada manfaatnya. Karena selain kita tadi menggunakan fitur, juga kita dapat melihat konten-konten yang ada di rumah belajar. Mungkin kita bisa mulai dari kita melihat websitenya, kemudian kita coba untuk memahaminya, itu banyak sekali manfaat yang dapat kita terapkan bagi murid. Dan juga sebenarnya kita juga bisa menyampaikan ke orang tua, karena kita emang porsi kita sebagai guru di kelas itu memang cuma berapa jam, yang banyaknya nanti penerapannya di rumah, bagaimana orang tua membimbing. Kita sebagai guru memang tugasnya menuntun murid, dan orang tua juga bagaimana mendampingi muridnya di rumah. Jadi kita harus bisa membuat suatu perubahan yang mana sangat-sangat berdampak pada muridnya apabila semua yang kita ajarkan itu ada manfaatnya. Mungkin dari rekan-rekan atau yang ada di room ini ada yang ingin ditanyakan ini seperti apa, atau pengen saya boleh di chat itu dijawab. Kira-kira sudah menginstal belum nih fitur rumah belajar nih, atau baru sekedar oh saya tahu aja tapi belum memanfaatkannya, atau seperti apa nih? Monggo bisa di chat, siapa tahu kita bisa saling lebih erat, dan mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan ada obrolan lagi, karena di sini juga banyak rekan-rekan saya lihat yang emang mempunyai apa ya, ada yang hobi dengan alat peraga, ada siapa ini, ada Bu Arum juga. Kemarin saya lihat alat peraga yang dibuatnya juga sangat menarik. Mungkin mengunduhnya di mana ya? Oke, kalau kita ini ada pertanyaan dari Bapak Denin Noptri ya. Mengunduhnya di mana Pak? Oke, jadi kita jika menggunakan Android kita pakai Boleh Play share Store. screen Pak Hasfin. Ya, kalau pakai Android dari aja di Play Store-nya Rumah Belajar, itu nanti langsung kita langsung bisa download. Nah, kalau kita mau membuka dari laptop, saya coba share screen. Saya Nah, di sini kelihatan? Iya, terlihat Pak. Terlihat ya? Iya. Nah, di sini kita bisa buka dari websitenya belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini sama seperti kita biasanya membuka website yang lainnya. Nah, untuk lebih ini kan kita banyak nih fitur utamanya, ada kelas maya, sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, kemudian ada fitur pendukungnya juga, peta budaya, buku, sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa.
sampai pengembangan berkelanjutan. Kemudian ada edugame-nya dan augmented reality-nya. Nah, di sini kita dapat memanfaatkan fitur utama dan fitur pendukungnya agar kita lebih menguasai ini. Jadi kita yang akan kita ajarkan kepada murid juga bisa tersampaikan dengan baik. Nah, di sini saya tadi IR-nya. Di sini kontennya sekarang masih 12. Ada tentang energi alternatif ala indera manusia, mengenai transportasi tadi, anatomi tubuh, mengenai bangun ruang, virus, bagian tumbuhan, cita-citaku, kerajinan bahan keras alam, dan daur ulang hidup hewan sampai dengan alat musik tradisional. Nah, di situ kita lebih penerapannya lebih bisa untuk kita terapkan, kemudian memudahkan kita dalam penerapannya. Jadi kalau IR ini kita pakai Android mungkin sekarang masih dalam proses perbaikan. Kalau untuk biasanya kita menggunakan laptop, namun kita install dulu, kita download dulu instalannya ini, kita masukin ke laptop, kemudian kita transpose ke Android kita. Nanti kita installnya dari Android langsung ini. Dan jangan lupa markernya untuk di print untuk bisa kelihatan IR-nya. Nah, kalau rekan-rekan guru pengen melihat, di sini saya sudah menampilkan praktek baik saya dalam penerapannya di sekolah saya. Nah, bisa buka dari YouTube-nya, buka saja YouTube, nanti ketik aja nama saya Haspin Noviadi. Di sana sudah saya berikan tutorial bagaimana cara menginstal IR-nya dari laptop, kemudian ditranspose ke Android-nya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Menik, dipersilakan. Mungkin sedikit ya Pak Haswin ya, jadi luar biasa ternyata rekan-rekan guru bisa memanfaatkan platform Rumah Belajar ini untuk mendukung proses pembelajaran, khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dengan tinggal memilih kira-kira mau menggunakan fitur yang mana. Bisa tadi kalau Pak Haswin menyampaikan dengan menggunakan fitur augmented reality, atau juga bisa ini seperti dengan pengalaman saya dulu mempergunakan fitur sumber belajar. Jadi di sana ada banyak video-video yang bisa dipergunakan untuk mendukung pembelajaran. Apakah masuk sama saya? Masuk, Bu. Oke. Namun tidak dari sekedar kita hanya memanfaatkan saja ya Pak Haswin, Bu Muni, tapi juga kita bisa berkontribusi ya tentu saja di dalam memperkaya fitur-fitur tersebut dengan menjadi kontributor di dalamnya, baik itu sumber belajar ataupun juga augmented reality dan yang lain-lain. Jadi terbuka sekali ya Pak Haswin dan juga Bu Muni, juga mungkin rekan-rekan yang lain jika ingin berkontribusi di dalamnya. Jadi memperkaya. Jadi untuk media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus menjadi semakin kaya dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, bisa untuk dimasukkan atau berkontribusi di dalam rumah belajar tersebut. Oke, terima kasih Bu Ade. Ada tambahan dari Bu Meni? Di sini ada beberapa pertanyaan nih. Monggo kalau seandainya Bu Meni pengen menjawab, di sini ada Pak Denny nih. Apakah bayar juga yang kayak yang lain? Wah, kalau ini langsung saya jawab aja Bu Meni ya. Ya, Jadi boleh Pak. Pak Denny Ranotri, fitur rumah belajar ini gratis Pak, nggak ada namanya berbayar. Jadi kita sudah diberikan fasilitas sama Pusdatin untuk bagaimana kita menerapkannya kepada murid kita. Jadi kita enak untuk mengajarkannya, juga sangat menarik nih Pak, pembelajaran yang penggunaan ini. Dan juga banyak sekali di edugame-nya juga banyak Pak. Edugame-nya juga kalau seandainya rekan-rekan bisa lihat, banyak sekali pembelajaran ini yang sebenarnya bisa kita terapkan untuk anak berkebutuhan khusus. Cuma
kita lihat porsinya, oh anak ini kemampuannya seperti apa. Karena di EduGame juga ada tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sana anak-anak juga nanti kita belajar, kita bikin kayak suatu pembelajaran, seandainya kita menjadi polisi, itu lebih menyenangkan, Pak. Jadi kita bisa mengadaptasi, apa ya, kalau kita biasanya pakai jurus ATM, amati, tiru, langsung apa ya, itu Modifikasi. jadi dari hal-hal tersebutlah kita bisa memberikan yang terbaik tadi, yang mana emang porsi yang terakhir adalah bagaimana pembelajaran itu berdampak pada murid. Mungkin ada Bu Meni pengen menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di room, dipersilakan. Iya, ini ada juga pertanyaan tadi dari Pak Denny sudah ya terjawab. Kalau di Android itu bisa dicari di Play Store. Kalau di laptop bisa versi webnya ya kita tampilkan seperti itu. Kemudian Pak Muhammad Yusuf, fitur yang cocok buat sekolah inklusi apa ya? Nah, saya rasa itu tergantung kebutuhannya ya. Kebutuhan muridnya gitu, sama aja kan kayak di SLB ataupun di inklusi gitu, kebutuhannya apa ada. Jika anak itu suka dengan game ini, apa namanya, sudah tersedia di sini ya di sumber belajar. Kita coba presentasikan ya. Ada namanya EduGame ya. Nah, biasanya menarik juga nih. Tapi itu tadi tergantung kebutuhannya ya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan di sini. Banyak sekali sumber belajar yang sudah disediakan. Nah, ada game ya. Nah, di sini sedikit saja mungkin saya cobalah. Tebak sayur, ada tebak buah nih. Coba di sini. Nah, begini. Kita bisa saja mencobakan beberapa fitur gitu. Kita kan lihat tadi ketertarikannya di mana. Kalau di SLB tadi ada disinggung sedikit oleh Bu Ade ya. Ada yang namanya asesmen gitu. Jadi kita sudah melihat ketertarikan anak didik kita itu di bidang apa gitu. Apakah dia suka bermain gitu. Apakah dia suka dengan apa namanya, membaca. Kita bisa lihat di sana. Nah, ini kita coba nih. Kita cobakan salah satu saja. Ibu bisa nanti coba. Halo. Saya Pak Semangka, kepala sekolah bawah tanah. Tolong ya, saya dibantu untuk memilih buah-buahan untuk belajar sehat bersama di dalam sekolah kelas bawah tanah ya. Nah, ya, sekaligus juga tadi ada pertanyaan dari Bu Didayana. Saya Pak ya. Terong, Anak guru sekolah autis bawah tanah. Tolong ya, ketertarikannya saya dibantu bisa untuk sekali. memilih sayur-sayuran Ada untuk belajar suara, sehat bersama ada di dalam sekolah bawah tanah ya. cobakan nih. Brokoli. Bagus. Nah, di sini ada suara-suara yang membuat mereka tertarik ya. Alpukat. Nah, kalau ini digunakan untuk anak tunarungu pun masih mungkin karena ada gambar-gambar di sini ya. Mereka suka kan dengan warna-warna gitu. Mereka bisa lihat apa namanya? Di sini ada keterangannya apa seperti itu. Kita coba.
itu bisa ya. Nah, menurut saya seperti itu sih Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bu Ade atau Pak Hasbi? Baik, terima kasih. Berlimbing secara lengkap oleh Bu Meni dan juga Pak Haswin tadi bagaimana mengaksesnya, dan juga dilengkapi tadi Bu Meni juga sudah menjelaskan bagaimana contoh implementasinya. Misalnya tadi menjawab pertanyaan, sebentar saya lihat, fitur apa yang cocok untuk di sekolah inklusi. Nah, ini menarik bahwasanya saat ini banyak sekolah sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif yang mana di dalamnya melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Tentu saja di dalam pemilihan fitur nantinya kita harus sesuaikan dengan kondisi dan juga karakteristik unik yang ada pada peserta didik tersebut. Misalnya jika peserta didiknya itu mengalami hambatan pendengaran, tentu saja kita tidak bisa mempergunakan fitur audiobook dan juga lain-lainnya. Tapi kita sesuaikan dengan karakteristik hambatan yang dimiliki oleh peserta didik. Memungkinkan sekali untuk di sekolah inklusif bisa mempergunakan berbagai fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar. Namun tentu saja disesuaikan dengan yang tadi saya sampaikan, karakteristik dan kebutuhannya. Dan sambil menjawab yang bawah, bagaimana dengan siswa autis? Nah, kita juga harus mengetahui karakteristik dari siswa autis itu sendiri. Beberapa siswa dengan anak-anak dengan hambatan autis mungkin di dalam penggunaan gadget tidak bisa terlalu lama seperti itu, karena ada hambatan-hambatan yang mungkin ketika mempergunakan gadget terlalu lama memunculkan adanya masalah tersendiri. Namun bukan berarti mereka tidak dimungkinkan untuk tidak boleh mengakses gadget, tentu saja diperkenankan. Namun harus ada batasan waktu di dalam penggunaannya seperti itu. Jadi di dalam mempergunakannya kita harus ada komitmen waktu di awal dengan peserta didik berkebutuhan khusus, khususnya autis tersebut, untuk bisa mengakses gadget seberapa lama seperti itu. Tentu saja ini butuh komitmen dengan gurunya dan juga peserta didiknya. Namun untuk fitur-fitur apa saja yang bisa dipergunakan, tentu saja semua fitur bisa dipergunakan, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajarannya seperti itu. Mungkin Pak Haswin ingin menambahkan, silakan. Iya, terima kasih Bu Ade, Bu Meni. Ya emang kita berbicara inklusi, otomatis bagaimana kondisi anak yang ada pada sekolah inklusi tersebut ya. Jadi penerapannya juga sangat bermacam-macam tergantung dengan kebutuhan anaknya. Kemudian saya mencoba menjawab nih, Bu Ade, Bu Meni, pertanyaan dari Bu Arum Nugroho ya. Di sini beliau bertanya, mohon maaf Pak, mau bertanya, semisal dari kami ingin mencoba bisa berbagi di rumah belajar dengan konten yang sudah dibuat, itu caranya bagaimana? Apakah harus jadi SRB dulu atau bagaimana? Menarik sekali Bu. Jadi kalau Ibu pengen menambahkan konten di rumah belajar, ini juga masih di tahap kurasi Bu. Jadi tidak bisa kita mengatakan kita punya konten, kita masukin ke sana langsung bisa terbit, karena juga ada suatu kurasi yang dari Pusdatinnya, apakah ini layak untuk ditampilkan atau gimana. Nah, untuk melakukannya saya coba untuk melakukannya Bu ya. Cara kita menjadi untuk memasukkan kontennya, tunggu Bu ya. Nah, kita buka dari sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Terlihat ya di layar ya. Nah, di sini, di sini ini saya, kalau loginnya kita pakai akun belajar bisa Bu. Jadi setelah kita masuk ke ini, saya sudah login ya. Jadi di sini kita tinggal cari tambahkan konten atau konten yang pengen kita tambahkan. Nah, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu di sini juga rekan-rekan bisa melihat video yang bisa kira-kira untuk diajarkan kepada anak murid, dan juga sebagai
informasi kepada kita, oh ini loh yang bisa kita terapkan. Apalagi di sini aja untuk bahasa Inggrisnya bagi guru mapel, kemudian ini ada konten lainnya, banyak sekali Bu yang dapat. Dan juga ada dari untuk ini juga bisa untuk anak kita yang mengalami hambatan dalam penglihatannya. Di sini ada konten audio terbarunya. Jadi di sini ada berbagai macam konten yang dapat kita berikan sesuai dengan kebutuhan dari anak. Nah, kemudian untuk menambahkan konten tadi Bu, di sini ada fitur ininya, poin-poinnya tambah konten. Nah, di sini ada kita isikan nama kontennya apa, kemudian ini kurikulum atau lebih ke pengembangan diri, kemudian teksnya kita menautkannya tentang apa, kategorinya, sampai dengan nanti ada unggahannya yang harus, nah di format file yang dapat digunakan adalah video, kemudian audio dengan ukuran maksimal 500 megabyte Bu. Jadi setelah itu baru nanti unggah filenya, ikutin tata caranya hingga benar-benar sudah termasuk di konten tersebut. Nah, di sini punya saya Bu, udah 1 tahun yang lalu video pembelajaran untuk anak tunagrahita. Ini juga sudah 1 tahun lalu, tapi masih dalam tahap menunggu. Ini 1 tahun yang lalu saya buat, tapi masih dalam tahap menunggu. Jadi emang kurasinya emang karena kita Pusdatin sebagai lembaga yang biar kita ini enak untuk menerapkannya, jadi emang harus dinilai secara detail apakah ini kontennya layak untuk ditampilkan atau enggak. Kalau sudah layak nanti tampilannya adalah ya seperti ini, yang sudah jadi ini udah menjadi 4 bulan yang lalu dan sebagainya. Nah, dan saya juga mengajak pada rekan-rekan guru di SLB, kita banyakin kontennya sekarang karena enaknya kenapa biar kita banyak kontennya, kita juga enak mengajarkan ke murid. Misalkan saya pengen mengajarkan tentang transportasi, tapi saya sampai sekarang misalkan ya, di sini saya coba transportasi. Di saat kita belajar transportasi, banyak materi yang akan dapat kita terbitkan. Tapi kalau seandainya materi yang susah untuk kita jabarkan, apa ya contohnya? Bulan misalkan. Tetap ada. Apa yang kira-kira yang sulit untuk kita cari, kadang-kadang nggak ada di konten ini, apalagi untuk anak, untuk di SLB-nya. Kalau yang ada, enak sekali kita nyarinya. Tinggal cari di search, ketik apa yang kita pengen, kemudian misalnya tentang fotosintesis, biasanya banyak nih. Fotosintesis. Tuh, banyak nih. Semuanya ada. Nah, kemudahan sekali bagi kita. Jadi kita nggak harus kemana nih kita harus mencari. Nah, disinilah di rumah belajar semua insya Allah konten-kontennya update dan juga sangat bisa kita terapkan di pembelajaran kita di kelas masing-masing. Nah, mungkin itu Bu Arun yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada pertanyaan tadi minta ajarin. Nah, kalau masalah kita berbicara ngajarin, sebenarnya agak lama Pak. Kita mau Pak Denny ya tadi berbicara bagaimana, wah mantap ajarin dong, buatnya dong. Ini kita juga masih juga kemarin kita juga belajar juga sangat ini Pak. Kita juga masih pakai, kemarin saya membuat media pembelajaran interaktif itu menggunakan SAC dan juga smart menggunakan ya yang cuma trialnya 1 bulan, jadi cuma bisa digunakan 1 bulan, habis itu nggak bisa digunakan. Jadi cuma penerapannya juga saya terapkan di saat emang media yang ada, pelajaran yang ada tapi tidak ada medianya. Jadi saya menggunakan membuat MPI sendiri
yang mana dikondisikan sesuai dengan kebutuhan anaknya sampai dengan nanti tahap awal pembelajaran sampai adanya evaluasinya. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Ada lagi yang kira-kira, ayo ada lagi Bu. Ada beberapa ini Pak ya yang belum terjawab nih Pak. Monggo kalau Ibu Iya, ini pengen kita menjawab, sharing silakan. ya, boleh juga yang lain kalau mau menambahkan gitu. Strategi pembelajaran apa yang bisa diterima untuk anak yang berkebutuhan khusus? Misalnya anak tersebut tidak bisa mengenali huruf dan angka. Cara menjelaskannya bagaimana ya gitu. Kalau pengalaman saya di SLB dengan sering mengulang ya. Jadi ya diulang-ulang lagi kalau itu sih kalau menurut saya ya Bu ya. Jadi apa medianya ya kita tawarkan aja, kita apa namanya, banyak kan media bisa apa yang berkaitan dengan teknologi di sini tadi bisa yang ada berupa gambar-gambar gitu dengan suara seperti itu. Mungkin ini tadi yang bagi tunagrahita ya. Nah, ini suka bermain bisa juga tadi dengan memberikan game gitu yang sudah tersedia. Sebenarnya tidak terbatas di rumah belajar saja, kita bisa juga ambil dari platform lain gitu. Namun kemudahannya di sini tadi seperti pengalaman Pak Hasfin itu saja berkontribusi gitu di dalam rumah belajar ini perlu waktu yang lama itu karena mereka kan perlu menguji dulu kelayakannya seperti apa, apakah dimasukkan Pak Hasfin di SLB, apakah mereka pasti banyak tahapan seleksi lah, apakah benar-benar sudah cocok untuk pembelajaran di SLB seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan media yang sudah tersedia di sini, saya rasa sudah tadi melalui tahapan seleksi, jadi bagus lah gitu. Nah, kemudian untuk penerapan fitur ini apakah bisa untuk anak tunanetra? Dari Bu Ratna Yuni Astuti ya. Nah, untuk penerapan fitur ya tadi tergantung kita kan ada tingkatan-tingkatan juga ya. Jadi bisa Ibu sesuaikan anak didik Ibu itu apakah masih ada penglihatan gitu atau bagaimana. Nah, tapi di sini juga di rumah belajar tadi ada ya ketika Pak Hasfin share screen tadi ada fitur audio di rumah belajar. Nah, jadi selain video juga ada audio. Kita bisa juga langsung gunakan video tadi yang sekaligus ada suaranya atau hanya ambil yang audionya saja. Saya coba nih. Buka. Nah, saya izin share screen. Nah, di sini kan ada audio di sini. Nah, jadi kalau audio kan lebih terfokus lagi, memang sudah disiapkan untuk audio. Jadi tidak kalau misalkan perbedaannya ya kita gunakan kalau video mereka memang merancang medianya tadi gambar sekaligus suara. Jadi ada juga yang tidak terwakilkan melalui suara, diwakilkan dari gambarnya. Nah, kalau audio ini kan sudah memang mereka dengan sengaja membuat fitur audio. Jadi di sini bisa digunakan untuk anak-anak tunanetra. Saya rasa semoga itu bisa membantu jawabannya. Baik, terima kasih. Itu. Kemudian apa lagi ya? Adakah yang tertinggal? Nah, ini Bu Arum, supaya konten kita bisa lolos dari Pusdatin itu ada syarat kriteria khusus kah yang menjadi poin gitu ya? Mungkin dari Bu Ade adakah pengalaman seperti itu? Yang jelas kalau dari saya ya kontennya tadi tidak lebih dari 500 MB itu sudah ketentuan dari Pusdatinnya.
satu poin dari saya, mungkin Bu Ade bisa menambahkan. Iya, tentu saja di dalam penyusunan, misal contoh video ya, ingin contribute untuk video di sumber belajar, tentunya di dalam pembuatan videonya harus sintaksnya jelas, yang jelas sintaksnya itu jelas, judul materi yang akan disampaikan tergambar di dalam awalnya, bagian awalnya, kemudian sintaksnya jelas, tujuan pembelajarannya apa, kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Lalu di dalam penyampaian materi di dalam videonya harapannya tidak terlalu panjang. Nah, ini menjadi penting karena kita kembali lagi di pengalaman kita, misalnya ketika kita lihat video gitu, misal terlalu panjang itu sudah menimbulkan kejenuhan sendiri. Nah, jadi nanti Mbak Arum bisa di dalam merancang sebuah video tersebut, rancangnya cukup ringkas dan itu mengakomodir keseluruhan materi yang akan disampaikan. Dan jangan lupa disertai dengan visualisasi menarik untuk menambah nilai poin tersendiri ketika menjelaskan materi tersebut. Jadi yang utama dari saya jelas, sintaksnya harus jelas. Jadi video tersebut materinya apa, tujuannya apa, dan untuk peserta didik apa. Sehingga nanti akan jelas peruntukan video ini untuk membantu guru bagi peserta didik apa dan untuk menjelaskan materi apa. Mungkin itu Mbak Arum, semoga nanti bisa dicoba dan dipraktikkan seperti itu. Gimana nih Bapak Ibu? Tidak terasa obrolan santainya udah 1 jam lebih aja ya. Kapan nih Pak Haspin ada agenda lagi? Cukup menarik ya. Kayaknya belum tuntas ini pembahasannya. Oke, iya. Emang teman sebenarnya Bu Menik, obrolan ini sebenarnya lebih enaknya kan kita lebih dari 1 jam, tapi emang kita hari ini bisa dikatakan ya, kita pertama kalinya kita melakukan obrolan ini, mungkin waktu juga yang kebetulan juga kita masih banyak kegiatan yang lainnya, mungkin masih bisa kita lanjutkan di kegiatan selanjutnya. Tapi kalau seandainya teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, monggo ditanyakan, karena kita kita berbagi ini cuma untuk kita sama-sama berbagi, sama-sama bagaimana memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita yang ada di sekolah. Jadi obrolan ini bukan hanya sekedar di room ini aja, tapi mungkin kita dapat melakukan obrolannya di Wapri atau gimana, nanti kita coba kita sampaikan. Makanya hari ini dengan jumlah peserta 17 ini suatu yang sangat luar biasa, karena di hari yang Minggu ini orang-orang pada aktivitasnya bersama keluarga, tapi kita masih menyempatkan diri nih untuk berbagi pengalaman juga, dengan sharing seperti apa nih untuk kebutuhan anak. Mungkin nanti kita kedepannya mungkin kita ada suatu grup yang mana nanti kalau seandainya kita bisa saling berbagi kan enak nih. Oh ternyata pembelajaran misalnya di SLB Negeri Balikpapan ternyata pembelajaran seperti ini mungkin bisa kita terapkan nih, kita tiru, dan mungkin juga bisa kita berbagi pengalaman yang ada di sekolah kita nih, apa aja yang sudah kita terapkan dan apa dampaknya, karena kita sekarang ini pengen ngelihat nih seberapa anak itu mencapai suatu bisa dikatakan kemampuan mereka seperti apa. Karena emang kalau kita tadi bicara kita mempunyai keunikan, anak-anak didik kita mempunyai keunikan, otomatis kan pembelajarannya juga beraneka ragam nih. Nah, mungkin nanti kita lakukan diskusi di suatu grup. Nah, jadi kita lebih enak nih menyampaikan apa aja kira-kira yang menjadi praktik baik yang dapat kita terapkan dan dapat kita laksanakan juga di sekolah masing-masing. Nah,
Makanya ini juga apa ya, baru baru berapa hari yang lalu ya kan kita obrolin, kita coba aja nih, kita kita ajak Bu Ade untuk membicarakan bagaimana nih pembahasan mengenai media pembelajaran. Cukup menarik hari ini dan saya rasa rekan-rekan yang lain juga pengen nih berbagi ya. Makanya kita coba nanti kita agendakan di hari-hari selanjutnya melalui grup. Mungkin kita nanti lebih berbagi seperti apa nih menariknya kita sebagai pendidik di sekolah luar biasa ini. Mungkin itu aja Bu Meni, ada sampaikan lagi atau Bu Ade pengen menyampaikan apa nih kira-kira? Karena kita kalau berbicara tentang sekolah luar biasa ini nggak ada habis-habisnya nih. Sangat menarik untuk kita kupas. Mungkin Bu Oke. Ade ada yang ingin disampaikan, monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga terima kasih sudah diperkenankan untuk join di kegiatan ini yang merupakan kegiatan perdana. Harapannya ini menjadi sebuah permulaan yang baik yang menginisiasi seluruh guru sekolah luar biasa khususnya di Indonesia untuk dapat bisa sama-sama bergerak untuk memberikan layanan terbaik khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Nah, harapannya melalui Bu Meni dan juga Pak Hasfin dan juga kolaborasi antara kita semuanya bisa nanti mengantarkan pemahaman, mengantarkan pengalaman kepada guru-guru sekolah luar biasa yang lain untuk dapat terus berinovasi khususnya di bidang teknologi untuk memberikan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Ini merupakan awalan yang sangat baik. Kita banyak sekali berdiskusi, overview tentang media pembelajaran yang tepat itu seperti apa, yang sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus itu seperti apa. Harapannya diskusi ini dapat berlanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan menghadirkan banyak praktik-praktik baik dari guru sekolah luar biasa yang sudah menerapkan teknologi untuk pembelajarannya seperti apa. Saya sangat yakin baik dari Bu Meni, Pak Hasfin, ataupun Bapak Ibu guru SLB lainnya yang ada di dalam room ini, ataupun yang ada di luaran sana yang mungkin belum bergabung di dalam room ini, nantinya bisa sama-sama berkontribusi dan memberikan pencerahan terkait dengan bagaimana sih untuk mengajarkan anak-anak dengan hambatan ini, teknologinya seperti apa. Dan mungkin hari ini belum banyak ya Pak Aswin inovasi-inovasi yang sudah kita sama-sama lakukan, dan mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin secara bergantian baik Bu Meni, Pak Hasfin, ataupun nanti jika diperkenankan lagi saya boleh bergabung kembali untuk kita sama-sama berbagi inovasi yang sudah dilakukan sehingga bisa memperkaya jenis teknologi yang bisa dipergunakan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus dan untuk materi-materi nanti bisa diajarkan dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Kiranya begitu, semoga program ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat. Saya terima kasih Bang Denny sudah hadir bergabung. Ini senior saya luar biasa, banyak mensupport saya. Beliau merupakan senior Duta Rumah Belajar yang sudah banyak mensupport dan memberikan kesempatan khususnya bagi saya untuk bisa terus berkreasi, berinovasi untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sekiranya komunikasi dan juga silaturahmi tetap terus berjalan dan harapannya kita semuanya bisa berkontribusi untuk menghadirkan inovasi-inovasi lainnya di bidang teknologi yang bisa membantu peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat mencapai keberhasilan dalam proses belajar. Karena saya yakin ketika kita mengajar peserta didik berkebutuhan khusus, menghadirkan hambatan itu gampang sekali. Tapi yang menjadi utamanya adalah bagaimana sebisa mungkin kita memberikan kemudahan-kemudahan, menciptakan keberhasilan, menciptakan peluang keberhasilan itu menjadi lebih tinggi kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan memandirikan peserta didik berkebutuhan khusus. Itu dari saya, Pak Hasfin dan juga Bu Muni. Sekali lagi sukses. Semoga nanti bisa di dalam pemilihan Duta Rumah Belajarnya bisa memperoleh hasil yang terbaik dan kiranya terus berkontribusi untuk pendidikan, khususnya pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Baik Bu Ade, terima kasih. Ya begitu juga dari saya, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai guru tadi ya. Betul sekali kata Bu Ade,
Kalau kita hanya melihat dari hambatan-hambatannya, kita tidak akan berkembang gitu. Melihat ke hambatan-hambatan, kekurangan-kekurangan dari anak didik kita. Tapi dengan teknologi ini kita harapkan mereka bisa berkembang lebih jauh, lebih tinggi dan bisa menjadi anak yang mandiri gitu. Baik secara psikologis maupun juga mandiri secara finansial. Nah, semoga dengan adanya kita bisa menjadi sarana mereka untuk berkembang dan bisa memanfaatkan teknologi tadi. Amin ya. Ya, saya izin juga memperkenalkan di sini senior saya di Kalimantan Selatan khususnya ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Denny Ranoptri dan Bu Inggit Megasari sudah berkenan untuk bergabung di sini dan meramaikan juga kegiatan kita. Terima kasih atas kesempatannya berhadir. Semoga di kesempatan berikutnya dengan kita bisa menambah lagi ya pesertanya dan bisa memberikan manfaat. Tadi sebenarnya ada di awal tadi disinggung ya untuk teknologi yang digunakan untuk memudahkan kita tadi, voice typing tadi ya. Tadi belum juga kita praktekkan. Nah, semoga nanti di kesempatan berikutnya itu bisa menjadi agenda kita ya Pak Haspin ya. Jadi tadi kita baru dalam perkenalan saja gitu. Masih banyak sekali teknologi-teknologi yang belum kita gunakan dengan baik gitu. Sudah ada teknologinya ada tapi belum kita gunakan, belum kita manfaatkan secara maksimal gitu. Ya, itu saja. Terima kasih Bu Ade, Pak Denny, Bu Inggit, dan rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Gimana Pak Haspin? Kita tutup? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kegiatan ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto dulu Bu? Oh iya Bu, boleh. Foto bersama dulu. Open cam di atas. Pak Haspin ya yang ini ambil fotonya. Bentar Bu ya. Ya. Kita coba. Maaf. Dihitung ya Pak ya. Bu ya, kita menyesuaikan berapa pesertanya. Oke, open kamera semuanya. Udah ya. Kita bentar. 3, 2, 1. Sekali lagi, maaf belum. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada kegiatan lain boleh live dari rumah ini. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Hai. Terima kasih. Sama-sama Bu.